Bab 1746, Kemajuan yang signifikan. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Xia Ruofei menyapa Wang Qi, Kai Songlin dan lainnya, dan meninggalkan kotak. Wang Qi berkata kepada Kai Songlin, Direktur Kai, tolong kirimkan mobil dari pusat untuk mengantar kami ke bandara. Berangkat tepat waktu pada jam 9.30. Kai Songlin buru-buru mengangguk dan berkata, tidak masalah. Tidak masalah. Direktur Zong, buatlah pengaturannya. Oke, Direktur Zong dari kantor umum merespons dengan cepat, lalu keluar dari kotak dengan ponselnya dan memanggil tim mobil untuk mengirimkan mobil. Baru saja Xia Ruofei ada di sini, dan Kai Songlin tidak mudah untuk bertanya. Sekarang setelah Xia Ruofei pergi, dia akhirnya tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Akademisi Wang, Tuan Xia baru saja berkata, kru meneleponnya. Seharusnya personel layanan darat maskapai penerbangan yang menelepon. Dan, waktu keberangkatan masih bisa dinegosiasikan. Wang Qi tersenyum dan menepuk bahu Kai Songlin, dan berkata, Kai kecil. Imajinasi kita harus lebih kaya. Presiden Xia ada di jet pribadi, bukankah dia hanya menghubungi kru secara langsung? Hal yang sama juga berlaku pada waktu keberangkatan mereka. Lebih fleksibel, tergantung waktu naik penumpang. Kai Songlin tertegun sejenak, lalu tidak bisa menahan senyum pahitnya, dan berkata, benar-benar kemiskinan yang membatasi imajinasiku. Wang Qi berkata sambil tersenyum, jangan bicara tentangmu, aku juga naik jet pribadi untuk pertama kalinya. Dikatakan bahwa aku telah menjalankan cukup banyak tempat dalam hidupku. Aku telah pergi ke luar negeri tidak kurang dari 30 kali dalam hal ini tahun. Tapi ketika saya datang kemarin, saya hampir menunjukkan kepengecutan saya. Kai Songlin berkata sambil tersenyum mendengar ini, itu tidak cukup. Xia Ruofei kembali ke kamar Wisma, memberi tahu semua orang tentang rencana perjalanan selanjutnya, dan kemudian masing-masing bersiap untuk pergi. Sebenarnya tidak ada yang perlu dipersiapkan. Pada dasarnya setiap orang memiliki senjata ajaib untuk penyimpanannya. Saat keluar rumah, mereka terbiasa membawa segala macam keperluan. Jika ingin berangkat, Anda hanya perlu mengumpulkan barang-barangnya. Sekitar 1 jam sebelum kami berangkat, jadi Xia Ruofei berdiskusi dengan semua orang dan mempelajari kombinasi angka dari skor yang dicurigai di ruang Wisma. Usulan Xia Ruofei tentu saja disetujui oleh semua orang. Begitu hasil kombinasi angka ini keluar, pada dasarnya berarti penguraian 5 perintah suci atau Ordo Tanglong telah mengambil langkah besar, dan sekarang semua orang kesal dan ingin segera menemukan jawaban akhir. Jadi, Xia Ruofei mengeluarkan laptopnya lagi dan mempelajarinya dengan semua orang di ruangan itu. Semua orang aktif berdiskusi. 1-7 artinya tidak boleh ada keraguan dari Do ke Si. Xia Ruofei berkata dengan suara yang dalam. Berdasarkan ini, Song Wei tanpa sadar menyenandungkan sebuah lagu. Xia Ruofei sedikit mengernyit dan berkata, apa artinya 0? Istirahat. Song Wei adalah orang pertama yang mengetahui bahwa susunan ini dicurigai sebagai lembaran musik, dan dia memiliki dasar tertentu dalam teori musik, jadi dia memiliki pendapat yang lebih baik. Setelah mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, Song Wei menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya pikir itu tidak mungkin, karena 0 muncul terlalu sering, dan banyak di antaranya berada di tengah-tengah serangkaian angka. Kalau istirahat, maka musiknya terputus-putus. Ya, selain itu, kita telah melihat bahwa dalam beberapa kumpulan angka, akan ada 2 angka 0 yang berurutan. Sisanya tidak begitu berguna, kan? Xia Ruofei mengangguk dan berkata, masuk akal, apa artinya 0? Ini, Wei, bicarakan itu. Jika orang besar punya ide, mari bertukar pikiran. Liu Manxia tersenyum dan berkata, ilmu teori musik yang saya tahu adalah Zhengyu dari Gong Sang Jiao. Saya tidak mengerti partitur musik digital seperti berudu ini. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, 5 nada juga saling terkait. Segala sesuatu yang berhubungan dengan teori musik dapat dikatakan oleh semua orang, sehingga kalian dapat saling menginspirasi. Liu Manxia tersenyum dan mengangguk, tetapi dia tidak berbicara, jelas dia tidak memiliki pandangan konstruktif untuk saat ini. Tentu saja, Xia Ruofei tidak memaksanya, dan melanjutkan, nah Wei, mari kita bicarakan. Song Wei merenung sejenak, dan berkata,
Apa yang saya katakan mungkin tidak benar, itu hanya tebakan. Tidak apa-apa, katakan saja apa yang kamu pikirkan. Liu Manxia tersenyum, tidak ada perbedaan dari generasi ke generasi, terlepas dari tingkat kultivasinya, semua orang dapat berbicara dengan bebas. Xia Ruofei tertawa dan berkata, ya, ada spesialisasi di industri seni. Terlebih lagi, ini adalah brainstorming saat ini. Mungkin siapapun yang terinspirasi akan punya ide bagus. Tidak peduli apa perbaikannya. Kalau begitu izinkan saya membicarakannya. Song Wei berkata, saya pikir karena kecil kemungkinannya ini adalah istirahat, apakah itu akan mewakili sebuah irama? Jika kita berasumsi bahwa angka 0 mewakili ketukan yang lebih panjang, sepertinya keseluruhan lagu akan mulus. Kurang. Setelah berbicara, Song Wei bahkan menyenandungkan beberapa kalimat, dan seperti yang diharapkan, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa kefasihan beberapa kalimat sebelumnya meningkat secara signifikan, dan sangat enak didengar. Xia Ruofei menepuk pahanya dan berkata, kemungkinan yang dikatakan Wei Wei tidaklah kecil. Lagunya jelas halus, dan saya merasa lagu ini sangat enak didengar, saya belum pernah mendengar lagu seperti itu sebelumnya, seperti musik peri yang sama. Chen Xuan dan yang lainnya juga mengangguk setuju, ini hanya beberapa kalimat pertama, dan Song Wei yang bersenandung lembut bisa membuat orang bersemangat. Tentunya hal ini juga membuat semua orang semakin bersemangat dan semakin dekat mereka untuk membuka rahasia pola mengambang token. Mengenai angka 0, kami akan menanganinya sesuai dengan tanda ketukan yang diperpanjang untuk saat ini. Xia Ruofei berkata, pertanyaan selanjutnya adalah angka negatif ini, dari -7 hingga -1, apa yang diwakilinya? Song Wei berkata, saya rasa, mungkin nadanya, -1 sama dengan 1, -2 sama dengan 2, dan seterusnya, tapi saya tidak tahu apakah nada angka negatif lebih tinggi atau lebih rendah dari angka positifnya, dan berapa perbedaannya masing-masing. Xia Ruofei merenung sejenak, dan berkata, kita bisa mencobanya sedikit demi sedikit. Chen Xuan berkata, saya pikir apa yang dikatakan Song Wei seharusnya lebih mendekati jawaban yang benar. Setelah kami kembali ke Beijing, kami mengikuti tebakan ini, pertama-tama mengubah lagu tersebut menjadi skor bernomor, dan kemudian membuat daftar semua versinya, dan kemudian seharusnya dapat mendengarkannya. Saya telah mengidentifikasi yang benar. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ya, kami sudah menebak masalah utamanya. Untuk masalah kecil yang tersisa, kami harus mencoba dan melakukan sedikit trial and error pada saat itu, dan kami akan segera dapat menemukan yang benar. Lagu pertama, Museng tertawa dan berkata, kami juga sangat menantikannya. Kali ini saya akhirnya melihat sedikit harapan. Kami telah mempelajari rahasia 5 perintah suci selama bertahun-tahun, tetapi kami tidak pernah mencapai hasil apapun. Tanpa diduga ini kali itu berjalan begitu lancar. Meski terdapat beberapa liku-liku dalam proses cracking token tersebut, dalam pandangan Museng, mampu mendorong pekerjaan cracking sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu sudah cukup berhasil. Liu Manxia juga tersenyum dan berkata, ini benar-benar menakutkan. Jika hanya beberapa dari kita orang tua, bahkan jika 5 token ditempatkan di depan kita, saya khawatir mereka tidak akan dapat memecahkan rahasia mengambang ini pola titik setelah menghabiskan seumur hidup. Meskipun rahasia memecahkan token kali ini belum sepenuhnya berhasil, baik Museng maupun Liu Manxia telah melihat harapan besar, dan yang membuat mereka merasa sedikit malu adalah bahwa pada dasarnya semua berperan dalam keseluruhan proses. Kaum muda, Chen Xuan dan Xia Ruofei memberikan kontribusi paling besar, terutama Xia Ruofei, bahkan Song Wei, Ling Qingshui dan lainnya memainkan peran lebih besar dari mereka. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Tuan Liu Gu terlalu terkenal. Kami juga mengandalkan kekuatan komputasi superkomputer dan sedikit keberuntungan. Haha, superkomputer jenis apa yang digunakan? Orang tua seperti kami mustahil untuk dipikirkan seumur hidup. Museng tertawa dan ikut memuji, kali ini, terima kasih kepada saudara Xia. Jika kamu berhasil memecahkan rahasia token, kamu harus menjadi yang pertama. Xia Ruofei berkata dengan cepat, apakah itu bisa dipecahkan atau tidak? Generasi muda tidak berani menjadi kepala evaluasimu. Semua orang mengobrol sambil mendiskusikan skor digital, dan saat itu hampir pukul 8:30. Jadi, Xia Ruofei menyapa semua orang untuk bangun dan turun.
Tas di tangan semua orang pada dasarnya megah, dan sebagian besar barang bawaannya disimpan dalam harta ajaib. Itu adalah guru dan murid Wang Qi, yang menyeret 2 koper besar. Koster dari Super Computing Center telah parkir di lantai bawah di Wisma, dan Kai Songlin, bersama Wakil Direktur Wei dan pemimpin pusat supercomputing lainnya, juga datang ke depan gedung untuk mengantar mereka pergi. Akademisi Wang, tidak bisakah kamu tinggal beberapa hari lagi? Kai Songlin berkata, kami semua menantikan bimbingan Anda dalam pekerjaan kami. Wang Qi berkata sambil tersenyum, masalah yang perlu diselesaikan telah diselesaikan. Saya juga banyak bekerja di lembaga penelitian di Beijing, dan saya harus segera kembali secepat mungkin. Akademisi Wang telah bekerja keras. Keramahannya sangat buruk selama 2 hari terakhir ini. Kai Songlin berkata dengan sopan. Hai, aku hanya bekerja keras, dan aku terbiasa berlarian. Wang Qi berkata dengan bebas. Anda adalah andalan bidang komputer di negara kami, dan Anda tidak dapat melakukannya tanpa Anda dimanapun. Kai Songlin menyanjung, lalu berkata, Akademisi Wang, dari pusat superkomputer di masa depan, tolong beri saya lebih banyak bimbingan. Tidak masalah. Wang Qi berkata, setiap orang biasanya lebih sering berkomunikasi. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email kepada kami. Saat dia berbicara, Xia Ruofei dan yang lainnya juga keluar dari Wisma. Maaf, sudah terlambat untuk turun. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Aku turun lebih awal. Wang Qi tersenyum. Tuan Xia, perjalanan ini datang dan pergi dengan tergesa-gesa, dan keramah tamahannya tidak sempurna, mohon maafkan saya. Kai Songlin tersenyum. Akulah yang menyebabkan masalah pada pusat superkomputer. Xia Ruofei berkata dengan sopan, terima kasih banyak untuk pusat, Direktur Kai, Wakil Direktur Wei, dan semua pemimpin. Setelah saya kembali, saya akan mengirimkan sejumlah krim otot giok dari perusahaan. Anda dapat menggunakannya sebagai karyawan. Ketika manfaatnya dibagikan, segala sesuatunya menjadi tidak berharga, hanya untuk mengungkapkan perasaannya. Tidak, tidak, tidak. Kai Songlin berkata cepat, Tuan Xia, jangan terlalu sopan. Kita semua untuk bekerja. Selain itu, Akademisi Wang berbicara, langsung, dan apa artinya memeras keluar beberapa jam? Akademisi Wang, tentu saja saya harus berterima kasih banyak. Xia Ruofei tersenyum, tetapi pusat superkomputer memang telah banyak membantu saya. Saya selalu menyimpan dendam dan keluhan, jadi saya masih harus berterima kasih. Direktur Kai, waktunya hampir habis, maka kita akan pergi sekarang. Bagus. Akademisi Wang dan Presiden Xia, semoga perjalanan Anda lancar. Xia Ruofei, Wang Qi dan yang lainnya naik mobil coaster di Super Computing Center dan berkendara sampai ke Hotel Xinwu. Setelah check-out, mereka langsung menuju bandara. Pada pukul 10.20, tak lama setelah semua orang naik ke pesawat, instruksi lepas landas menara telah dikirimkan. Landasan pacu di Bandara Xinwu tidak panjang, tetapi cukup untuk lepas landas dan mendaratkan jet bisnis Taoyuan. Setelah berlari sebentar, Taoyuan naik ke udara dan dengan cepat mulai mendaki dengan postur yang ringan. Penerbangannya lancar sepanjang perjalanan. Taoyuan telah mendarat dengan mantap di landasan Bandara Beijing sebelum pukul 12. Saat ini sudah makan malam, jadi Xia Ruofei mengajak semua orang ke Taoyuan Clubhouse untuk makan siang bersama lagi pula, mobil yang menjemput bandara juga dari Taoyuan Clubhouse. Sedangkan untuk kru, Xia Ruofei memerintahkan mereka untuk kembali ke Sanshan setelah istirahat sejenak setelah mempertimbangkan. Bandara Sanshan adalah bandara pangkalan untuk jet bisnis Taoyuan. Pesawat ini sebenarnya atas nama Li Yifu. Perusahaan telah menandatangani perjanjian jangka panjang dengan Bandara Sanshan, termasuk penyewaan lokasi, pemeliharaan darat, pengisian bahan bakar, dan sebagainya. Dan jika pesawat menginap di bandara lain, tentu harus membayar ekstra. Selain itu, para kru juga memiliki tempat tinggal tetap di Sanshan, jadi jika Anda tidak menggunakan pesawat dalam waktu singkat, menurut Xia Ruofei lebih tepat membiarkan mereka kembali ke Sanshan dalam keadaan siaga. Faktanya, dia semakin jarang menggunakan pesawat terbang, lagi pula, kapal terbang lebih nyaman. Setelah makan siang di klub Taoyuan, Xia Ruofei memberikan hadiah kepada Wang Qi dan Feng Xiaoyi kepada guru dan siswa. Faktanya, semuanya adalah produk perusahaan Taoyuan, 2 botol anggur Drunken Eight Immortals, sekotak teh dahongpao, dan sepotong kulit giok.
Selain itu, dalam pemberian kepada Wang Qi juga terdapat sepotong cordyceps yang lebih baik untuk orang tua. Feng Xiaoyi secara alami tidak memberikan cordyceps pada usia muda. Tentu saja hadiah itu hanya sedikit konotasinya. Faktanya, baik Wang Qi maupun Feng Xiaoyi tidak mengetahuinya. Yang lebih berharga adalah Xia Ruofei merasa berhutang budi pada Wang Qi, dan dia harus membayarnya kembali jika dia memiliki kesempatan di masa depan. Bantuan ini akan memainkan peran yang beragam pada saat yang tepat. Setelah mengatur mobil dari Klub Taoyuan untuk mengirim Wang Qi dan murid-muridnya kembali ke Universitas Beijing, Xia Ruofei juga mengambil kendaraan komersial Klub Taoyuan dan kembali ke halaman di Liuhai Hutong bersama Chen Xuan, Mu Sheng, dan Liu Manxia. Setelah sampai di rumah, Xia Ruofei memimpin semua orang langsung ke halaman Tuan di tengah. Dia membuka pintu dan berkata, "Mari kita mulai mempelajari partitur musik ini hari ini, dan berusaha untuk mengungkap sepenuhnya rahasia token itu lebih cepat." Sebagai perbandingan, Xia Ruofei memiliki rasa urgensi yang lebih besar daripada Mu Sheng dan yang lainnya, karena dia tahu bahwa token tersebut telah muncul selama lebih dari 300 tahun. Menurut informasi yang diberikan oleh orang awam Yuntai, mereka bisa menghilang dan tersembunyi kapan saja. Lalu saya tidak tahu berapa tahun lagi hal itu akan muncul kembali. Chen Xuan dan yang lainnya tidak mengetahui informasi ini. Pintu terbuka dan semua orang masuk ke dalam rumah bersama-sama. Chen Xuan berkata, "Saudara Xia, Anda akan mulai dari mana? Haruskah kita mempelajari alat musik utama kuno terlebih dahulu? Anda tahu, suara yang dihasilkan oleh alat musik yang berbeda sangatlah berbeda." Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, "Lembaran musik ini sepertinya tidak ditulis oleh manusia kuno. Meskipun usianya tidak lagi dapat disensor, bagaimana saya bisa menggunakan alat musik kuno untuk memainkan jenis lembaran musik yang terlihat lebih menarik ini, belum sempurna dari lembaran musik bernomor. Jadi, saya memutuskan untuk memesannya terlebih dahulu." Sederhana dan kasar. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei menunjukkan senyuman di wajahnya. "Oh, saya ingin mendengar detailnya." Chen Xuan berkata dengan cepat. Faktanya, sekarang, pekerjaan memecahkan token pada dasarnya adalah Xia Ruofei, bahkan senior seperti Mu Sheng dan Liu Manxia sudah terbiasa dengan keputusan Xia Ruofei. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Saya yakin semua orang telah melihatnya. Skor ini sangat sederhana, pada dasarnya hanya 2 nada, 7 nada, ditambah angka 0 yang tampaknya merupakan tanda ketukan. Masuk akal jika skor sederhana seperti itu adalah tidak cukup untuk membuat sebuah lagu." Berbicara tentang ini, Xia Ruofei berhenti sejenak dan melanjutkan, "Tetapi kenyataannya, semua orang telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Tidak hanya membentuk sebuah nada, tetapi dengan skor yang begitu sederhana, nada senandung yang sederhana itu begitu indah. Jadi, menurutku kita bisa mulai dari arah yang paling sederhana. Pertama temukan skor yang tepat, lalu pertimbangkan apakah faktor-faktor seperti alat musik akan mempengaruhi musik." Masuk akal. Chen Xuan mengangguk setelah ragu-ragu sejenak, dan kemudian bertanya, "Bagaimana cara melakukannya?" "Dengan bantuan software Arranger." Xia Ruofei berkata tanpa ragu-ragu, "Masukkan skor kita ke dalam perangkat lunak aransemen sesuai dengan penilaian kita dan berdasarkan situasi yang berbeda, dan hasilkan beberapa versi musiknya. Mari kita dengarkan efeknya." "Cara yang baik," kata Chen Xuan. Mu Sheng dan Liu Manxia saling melirik, dan selalu menunjukkan senyum masam. Mereka tidak tahu apa-apa tentang perangkat lunak Arranger, dan mereka merasa seperti orang bodoh dan tidak mengerti apapun akhir-akhir ini. Xia Ruofei mengeluarkan laptop langsung dari Link to Space, pertama-tama membayar perangkat lunak pengatur profesional, dan setelah menginstalnya di komputer, ia belajar sebentar. Secara umum, pengalaman pengguna perangkat lunak profesional semacam ini tidak terlalu bagus, dan masih agak sulit untuk dioperasikan. Namun, Xia Ruofei menemukan beberapa video tutorial dari situs resmi perangkat lunak ini dan menontonnya lagi, lalu mengoperasikannya dengan tangan, dan dengan cepat menguasai penggunaan perangkat lunak tersebut. Xia Ruofei mencoba membuat musik pendek, lalu tersenyum dan berkata kepada Chen Xuan, "Saudara Chen, Anda baru saja berbicara tentang masalah alat musik. Perangkat lunak ini dapat mensimulasikan suara berbagai alat musik. Dari lonceng hingga guqin, pipa, ia memiliki segalanya. Itu hebat." Chen Xuan berkata sambil tersenyum,
Mari kita tentukan nadanya terlebih dahulu, lalu gunakan instrumen untuk mensimulasikannya. Anda akan segera dapat menemukan versi yang paling benar. Kalau begitu aku akan mengerjakan pekerjaannya dulu. Xia Ruofei menggerakkan bahu dan lehernya dan berkata sambil tersenyum. Pekerjaan selanjutnya sebenarnya cukup membosankan, yaitu dengan menginput skor ke dalam software Aranger sesuai dengan file kombinasi digital. Xia Ruofei pertama kali membuat daftar beberapa skema di atas kertas, terutama melibatkan situasi berbeda yang diwakili oleh angka negatif, dan beberapa penyesuaian kecil. Singkatnya, ini adalah dugaan semua orang. Anda perlu membentuk sebuah musik melalui perangkat lunak dan mendengarkan semuanya untuk menemukan yang paling cocok, atau yang paling benar. Tentu saja simulasi semacam ini tidak perlu disimulasikan oleh superkomputer, karena pada akhirnya hanya terdaftar lebih dari 20 kombinasi. Dan Xia Ruofei tidak perlu memasukkan lebih dari 20 kali, setiap kali ada lebih dari 3.000 atau hampir 4.000 kombinasi angka, dan melelahkan untuk memasukkannya sekali. Jika dimasukkan lebih dari 20 kali, itu akan terlalu banyak. Tidak akan ada masalah fisik, terutama karena terlalu membosankan. Situasi sebenarnya adalah Xia Ruofei hanya memasukkan setiap lagu ke dalam perangkat lunak Aranger untuk pertama kalinya. Kemudian dia membuat salinan cadangan lain dari rencana ini. Dia memodifikasi lebih dari 20 rencana berikutnya atas dasar ini. Karena sebagian besar dari 20 kombinasi ganjil itu sama, area yang perlu diubah berbeda-beda, tetapi proporsinya tidak terlalu tinggi. Tentu saja beban kerjanya secara umum masih sangat besar. Xia Ruofei tidak menyelesaikan pekerjaan ini sepanjang sore. Semua orang pergi ke halaman belakang untuk makan malam bersama, dan kemudian Xia Ruofei terus mematikan lampu malam. Baru pada paruh kedua malam itu Xia Ruofei memasukkan lebih dari 20 kombinasi ke dalam perangkat lunak pengatur. Butuh lebih banyak waktu baginya untuk memeriksa semuanya. Ketika dipastikan benar, cakrawala juga berwarna putih. Xia Ruofei begadang semalaman lagi. Sekarang setiap orang memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi pada Xia Ruofei. Mereka tidak tinggal di kamar Xia Ruofei sepanjang malam tadi. Mereka berangkat pada pukul 90 malam, meninggalkan Xia Ruofei, Song Wei dan Ling Qingsui. Tentu saja, Xia Ruofei tidak dapat memastikan apakah Mu Sheng, Liu Manxia, atau bahkan Chen Xuan benar-benar lega, dan tidak dapat dikesampingkan apakah mereka menggunakan kekuatan mental untuk memantau diri mereka sendiri setelah kembali ke kamar pada malam hari. Oleh karena itu, Xia Ruofei pada dasarnya memasukkan notasi musik bernomor sepanjang malam kerja, dan dia bahkan tidak mendengarkan sebagian kecilnya, hanya untuk menghindari ketidakjelasan. Bagaimanapun, Xia Ruofei tidak punya ide untuk makan sendirian. Untuk mengaudisi efeknya, lebih baik menunggu semua orang hadir. Song Wei dan Ling Qingsui juga baru tidur tengah malam. Di pagi hari, Xia Ruofei memasukkan semua kombinasi rencana dan berdiri dan meregangkan tubuh, dan keduanya bangun lagi. Song Wei dan Ling Qingsui sama-sama merasa sedikit tertekan terhadap Xia Ruofei, tetapi Xia Ruofei ceria dan tidak sedikit lelah. Sebaliknya, Xia Ruofei merasa lega setelah menyelesaikan pekerjaan yang sangat rumit tanpa banyak konten teknis. Apalagi dia sudah tidak sabar untuk mendengarkannya, jenis musik apa yang ingin dia sembunyikan begitu erat. Jika Anda menemukan lagu yang tepat, dapatkah Anda menemukan rahasia menakjubkan? Xia Ruofei meminta Ling Qingsui dan Song Wei untuk menyegarkan diri sesegera mungkin, sementara dia berjalan ke halaman untuk melatih ototnya dan menghirup udara segar. Terutama, dia tahu bahwa selama dia muncul di halaman, Mu Sheng dan Liu Manxia akan segera keluar. Benar saja, ketika Xia Ruofei baru saja menggerakkan tangan dan kakinya, lalu hendak duduk di meja batu, Chen Xuan, Mu Sheng dan yang lainnya keluar ruangan satu demi satu. Pagi, Xia Ruofei menyapa sambil tersenyum. Saudara Xia telah bekerja keras. Chen Xuan bertanya sambil tersenyum, saya tidak menutup mata tadi malam. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, dan berkata, kamu tidak bisa berhenti begitu melakukannya, jadi ayo lakukan semuanya sekaligus. Jadi, adik Xia sudah selesai? Mu Sheng bertanya. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk dan berkata, ya, saya telah membentuk skema skor yang berbeda untuk berbagai kemungkinan yang terlibat dalam diskusi kami, dan mengimpornya ke dalam perangkat lunak satu persatu, dan menghasilkan lebih dari 20 lagu.
Adapun yang kami inginkan bukan jelas jika rahasia yang perlu diketahui ada di 20 lagu aneh ini. Bagus. Museng berkata dengan gembira, adik Xia, ini sangat sulit bagimu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, faktanya, itu semua adalah tugas berulang tanpa konten teknis. Tugas tersebut terutama menguji kesabaran, belum lagi kerja keras. Museng sengaja berkata dengan wajah pahit, adik Xia, kami orang-orang tua tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan itu tanpa konten teknis. Mendengarkan Anda, kami merasa bahwa kami bahkan lebih tidak berguna. Aku tidak bermaksud begitu. Xia Ruofei menjelaskan, hal-hal ini mudah dipelajari oleh kepalamu, tapi itu tidak perlu. Dalam hal kemampuan belajar, Museng dan Liu Manxia di tengah inti emas ingin menguasai pengetahuan dasar pengoperasian komputer dan mempelajari penggunaan perangkat lunak lain. Ini memakan waktu paling lama beberapa jam, tetapi seperti yang dikatakan Xia Ruofei, biasanya tidak digunakan sama sekali, jadi tentu saja tidak perlu. Xia Ruofei melanjutkan, saya berencana mendengarkan lagu-lagu ini sekarang dan tidak sarapan. Bagaimana menurut Anda? Hanya yang kuinginkan, kata Museng. Saya tidak sabar, Liu Mansajiao berkata sambil tersenyum. Chen Xuanyan dengan singkat berkata, setuju. Bagi para petani, makan 3 kali sehari lebih merupakan kelanjutan dari suatu kebiasaan. Tubuh mereka sebenarnya berada di luar jangkauan orang biasa dan tidak perlu makan setiap hari. Faktanya, memperoleh energi dengan mengonsumsi makanan adalah cara yang relatif rendah. Seorang kultivator menyerap energi spiritual langit dan bumi, yang jauh lebih langsung daripada makan. Itu dia, kata Xia Ruofei. Dia langsung menelepon Wu Qiang dan memberitahunya bahwa dia dan para tamu tidak akan sarapan hari ini. Selain itu, ada hal yang lebih penting di halaman pemilik, jadi dia menyuruh semua orang untuk tidak memasuki halaman ini. Kemudian, Xia Ruofei membawa semua orang ke ruang bawah tanah. Halaman segi 4 ini memiliki basement yang luas, termasuk ruang audiovisual yang sangat profesional, yang pada dasarnya merupakan konfigurasi bioskop kecil. Audio di aula audiovisual sangat profesional, dan efeknya secara alami jauh lebih baik daripada di komputer. Xia Ruofei ingin mendengarkan 20 lagu ini hari ini, dan hal pertama yang dia pikirkan adalah datang ke aula audiovisual. Selain akustiknya bagus, insulasi suaranya juga sangat bagus. Pada dasarnya, setelah pintu ditutup, tidak ada suara yang terdengar di luar. Sekelompok orang masuk ke dalam aula audiovisual, di mana terdapat total 2 baris 8 sofa kulit yang sangat nyaman, disusun berbentuk setengah lingkaran, semuanya menghadap ke depan layar film. Xia Ruofei meminta semua orang untuk mencari tempat duduk terlebih dahulu, lalu dia berjalan ke ruang proyeksi kecil di aula audiovisual, menghubungkan komputer ke konsol mixing, dan menyesuaikannya. Efek suaranya sangat bagus. Kemudian, Xia Ruofei keluar dari ruang pemutaran film dan berkata kepada semua orang, tunggu sebentar, semuanya, saya akan memasang penghalang kedap suara, dan kemudian kita akan mulai mendengarkan musiknya. Setelah berbicara, Xia Ruofei keluar dari aula audiovisual dan dengan terampil mengatur pesona formasi di sekitarnya, menutupi aula audiovisual di dalamnya. Dengan cara ini, suara tidak akan terdengar sama sekali. Xia Ruofei juga menganggap bahwa partitur musik sangat dilindungi dan dienkripsi serta direkam pada token. Saya tidak tahu apakah akan ada efek khusus. Jika suaranya bocor, maka akan terdengar oleh petugas di luar atau bahkan orang yang lewat di dalam gang. Dampak apapun tidak akan mudah untuk diatasi. Singkatnya, tidak ada salahnya berhati-hati. Setelah memasang penghalang, Xia Ruofei kembali ke ruang audiovisual. Museng dan yang lainnya tidak sabar, Xia Ruofei tersenyum dan berkata, selanjutnya, saya akan mulai memutarnya secara berurutan. Total ada 26 lagu, dan saya sudah memberi nomornya. Ayo mulai, Museng berkata, kita semua siap. Xia Ruofei mengangguk dan berjalan ke ruang pemutaran film kecil di sebelahnya. Hatinya juga penuh dengan harapan. Dia memilih lagu bernomor 1 pada software Aranger dan mengklik untuk memutar. Lagu-lagu merdu terdengar di aula audiovisual, dan speaker tingkat atas menciptakan efek surround yang sangat bagus, membuat orang tanpa sadar tenggelam dalam suasana mendengarkan. Xia Ruofei sedang berdiri di pintu ruang pemutaran film, menutup matanya sedikit dan mendengarkan lagunya dengan cermat.
Saya harus mengatakan bahwa lagunya sangat indah. Walaupun partiturnya terlihat sangat kasar, namun musik yang dibentuk memiliki temperamen khusus yang halus dan halus. Ini sedikit mirip dengan gaya musik rakyat Tiongkok, tetapi lebih baik daripada musik rakyat manapun yang pernah didengar Xia Ruofei. Semuanya terdengar jauh lebih baik. Setelah sekian lama, lagu itu berakhir. Xia Ruofei akhirnya membuka matanya dan mengalihkan pandangannya ke semua orang. Tuan Liu Gu, bagaimana perasaanmu? Xia Ruofei bertanya. Liu Manxia tersenyum dan berkata, melodi yang indah, tapi itu bukan versi yang benar dari lagu ini. Mu Sheng mengangguk setuju, dan berkata, melodinya memang sangat indah, tapi saya selalu merasa ada beberapa bagiannya, tidak terlalu terkoordinasi. Kami tidak dapat mengetahui alasan spesifiknya. Saudara Chen, bagaimana menurutmu? Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Chen Xuan mengerang sedikit, lalu berkata, perasaanku mirip dengan kedua senior itu. Lagu ini seharusnya bukan versi terbaik. Xia Ruofei mengangguk dan berkata sambil tersenyum, sepertinya perasaan semua orang sama dengan perasaanku. Ketika Xia Ruofei mendengarkan lagu ini, dia juga merasa bahwa meskipun melodi dari lagu tersebut sangat bagus, tetapi ada beberapa disonansi, terutama ketika dia melepaskan kekuatan mentalnya untuk mendengarkan, perasaan ini menjadi lebih jelas. Ke atas, Xia Ruofei telah merekam lebih dari 20 versi musik. Faktanya, perbedaan di setiap versi sangat halus, mungkin hanya sedikit penyesuaian kecil. Oleh karena itu, pada dasarnya dia memutuskan bahwa lagu ini bukanlah jawaban yang mereka cari. Kalau begitu ayo lanjutkan dengan lagu kedua. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Kemudian dia masuk ke ruang pemutaran dan mengklik untuk memutar lagu kedua. Lagu ini juga membuat orang merasa sedikit tidak terkoordinasi, dan itu adalah perasaan umum semua orang. Selanjutnya, yang ketiga dan keempat. Xia Ruofei dan yang lainnya mendengarkan 18 lagu berturut-turut. Semua orang pasti merasa sedikit emosional, melodi keseluruhan dari lagu ini pada dasarnya sama, tetapi setelah beberapa penyesuaian, ini dapat memberikan perasaan yang berbeda kepada orang-orang. Yang lebih langka lagi adalah 18 lagu ini jelas merupakan yang terbaik di antara butik-butik tersebut. Siapapun kalau diposting di internet pasti akan banyak dicari oleh orang-orang yang menyukai musik folk, meskipun mereka tidak menyukai musik murni. Orang yang tertarik pasti akan tertarik. Namun yang mengecewakan semua orang, 18 lagu ini masih memiliki perasaan yang tidak beres. Rasanya hampir sempurna, tapi hanya sedikit lebih buruk. Tentu saja, semua orang telah mendengarkan 18 lagu, meskipun masih belum ada keuntungan, tetapi kepercayaan diri semakin besar. 18 lagu ini telah membuktikan sepenuhnya bahwa kombinasi angka yang diperoleh dengan memecahkan pola floating point token melalui perhitungan super bukanlah sekumpulan angka tanpa makna. Ini juga menegaskan kesimpulan mereka kali ini arahnya benar sekali. Xia Ruofei juga tidak putus asa. Setelah bertukar pendapat dengan semua orang, dia membuka lagu ke-19 dan mengklik play. Kali ini, itu juga merupakan melodi yang sudah sangat familiar bagi semua orang, tetapi ketika melodi itu berbunyi di ruang audiovisual, Xia Ruofei tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya. Mulutnya terbuka sedikit, dan meskipun matanya melihat ke depan, jelas tidak fokus. Pertama kali lagu itu dimainkan, Xia Ruofei tanpa sadar telah memasuki kondisi yang indah. Xia Ruofei merasa jiwanya telah keluar dari tubuhnya, dan kesadarannya benar-benar di luar kendalinya. Dia masih berada di bioskop beberapa saat yang lalu, dan ketika musik dimulai, pemandangan di depannya berubah seolah-olah bintang sedang bergerak. Xia Ruofei merasa seperti sedang terbang dengan kecepatan tinggi. Tentu saja, kesadarannya tidak sepenuhnya terpenjara. Dia merasa bahwa saat ini dia seharusnya menjadi tubuh yang sadar tanpa beban sedikit pun, terbang tanpa sadar ke atas di bawah pengaruh hisapan. Dia bahkan bisa merasakan bumi bergerak menjauh dengan cepat, dan awan putih melayang melewatinya dengan cepat, bahkan, dia melakukan pergerakan relatif terhadap awan putih. Dalam sekejap mata, Xia Ruofei merasa seolah-olah telah melewati atmosfer dan memasuki ruang gelap. Dia secara naluriah merasa sedikit takut, tetapi dia tidak merasa tercekik atau tidak nyaman. Saat itulah dia terkejut karena dia tidak meninggalkan bumi secara fisik, bagaimana dia bisa merasakannya.
Xiaoruo terbang ke bawah dan melihat ke bawah dan sudah bisa melihat garis besar bumi yang berbentuk busur. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kembali tanah air keberadaan manusia dari sudut pandang orang pertama. Pemandangan spektakuler ini sungguh sangat mengejutkan. Namun, Xiaoruo Fei segera pulih dari keterkejutan ini, karena dia menemukan bahwa kesadarannya masih meningkat dengan cepat, dan tidak ada niat untuk berhenti sama sekali. Saat jarak semakin lebar, Xiaoruo Fei sudah bisa melihat seluruh bumi di belakangnya. Planet biru itu tertanam dalam kegelapan alam semesta seperti safir, begitu mempesona. Xiaoruo Fei merasa sedang berjalan melintasi ruang angkasa dengan kecepatan yang sangat cepat, dikelilingi oleh kegelapan mutlak dan kesepian ratusan juta tahun. Satu-satunya cahaya harapan datang dari bumi di belakangnya, tapi harapan itu semakin jauh. Rao adalah kualitas psikologis Xiaoruo Fei yang telah lama melampaui orang biasa. Rao sudah menjadi seorang kultivator tahap inti emas, tetapi dalam lingkungan seperti itu, dia masih merasakan sedikit ketakutan dari lubuk hatinya. Dia tidak tahu kemana dia akan pergi, dan ada kegelapan mutlak di depannya, tidak pernah berakhir. Xiaoruo Fei tidak tahu sudah berapa lama dia terbang, ketika dia menemukan bintang yang dikenalnya muncul di depannya. Dia sedikit terkejut, bukankah ini bulan? Setelah waktu yang singkat, apakah Anda sudah mendekati bulan? Xiaoruo Fei tercengang. Kecepatan terbangnya tetap tidak berkurang, dan dia dengan cepat mendekati planet kecil itu. Melihat beberapa kawah yang familiar dan kawah berbintik-bintik di permukaan bintang, ditambah melihat ke belakang untuk memastikan lokasi bumi, Xiaoruo Fei pada dasarnya yakin bahwa ini memang bulan yang menggantung di langit setiap malam. Setelah mendekati bulan, Xiaoruo Fei menyadari bahwa dia akhirnya mulai melambat. Apakah tujuannya di bulan? Sebuah pemikiran muncul di benak Xiaoruo Fei. Kesadarannya menyapu permukaan bulan dan langsung menuju ke belakang. Xiaoruo Fei mau tidak mau merasa sedikit bersemangat, ini adalah bagian belakang bulan dalam legenda. Seperti kita ketahui bersama, akibat tidalok, hanya satu sisi bulan yang selalu menghadap bumi, dan sisi lainnya tidak terlihat oleh bumi. Inilah yang disebut semua orang sebagai belakang bulan. Ada banyak legenda tentang sisi belakang bulan. Ada yang mengatakan bahwa ada pangkalan alien, yang khusus digunakan untuk memantau manusia di bumi, ada yang mengatakan bahwa ada orang bulan di belakang bulan. Singkatnya, ada berbagai macam legenda jahat. Bahkan, manusia juga telah meluncurkan wahana untuk memeriksa bagian belakang bulan. Yutu Tiongkok bahkan mendarat di belakang bulan. Menurut temuan, bagian belakang bulan dan bagian depan bulan sebenarnya hampir sama, kesepian tanpa batas, apalagi bulan adalah manusia, bahkan organisme bersel tunggal pun tidak dapat ditemukan. Tapi dimanapun dalam hal ini, Xiaoruo Fei kurang lebih menantikan untuk melihat pemandangan di belakang bulan. Setelah tiba di sisi jauh bulan, ketinggian terbang Xiaoruo Fei menjadi semakin rendah, tetapi kecepatannya tidak turun terlalu banyak. Setelah mendekati bulan, Xiaoruo Fei juga menemukan bahwa dalam berbagai gambar, lubang seperti kawah sebenarnya sangat besar. Kesadarannya menyapu kawah besar, dan akhirnya mendarat di belakang kawah. Kemudian, Xiaoruo Fei melihat titik terang muncul di 8 arah di lembah tak berumput ini, masing-masing menyala 3 kali, setiap kali dalam urutan berbeda, dan kecepatannya sangat cepat, dan perbedaan waktu yang singkat membuat titik terang ini hampir terus-menerus. Sepotong, Xiaoruo Fei secara tidak sadar masih secara paksa mengingat lokasi dan urutan titik terang ini. Setelah 8 titik terang dinyalakan 3 kali, di bawah debu tebal mengambang yang seolah tak bersuara selama ribuan tahun, sebuah tembikar yang tampak seperti labu perlahan terangkat. Xiaoruo Fei merasa sedikit tercengang, tembikar berbentuk labu ini jelas merupakan artefak pribadi. Mengapa ia muncul di belakang bulan? Apa sajakah 8 hal penting lainnya? Semua ini sepertinya sedikit menumbangkan kesadaran Xiaoruo Fei. Sebelum pulih dari keterkejutannya, tembikar berbentuk labu itu mengeluarkan suara yang merdu. Xiaoruo Fei merasa sedikit familiar dengan musiknya, tapi dia tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat karena ketidaktahuannya. Saat musik dibunyikan, tirai tipis perlahan muncul di area yang dikelilingi 8 titik terang. Ini seperti gerbang ruang dan waktu. Xiaoruo Fei bahkan samar-samar bisa melihat dunia yang penuh dengan air hijau dan pegunungan hijau serta aura di balik tirai tipis. Di dunia di balik tirai tipis ini, nada serupa juga terdengar.
Musik yang dimainkan oleh tembikar keramik bergema di kejauhan. Dunia di balik pintu tirai tipis juga mulai menjadi semakin jelas. Pada saat ini, semuanya berakhir dengan tiba-tiba. Tiba-tiba, mata Xia Ruofei tampak berkedip di latar depan, seolah-olah memutar ulang dengan kecepatan 16 kali lipat, dia kembali ke dunia nyata hampir dalam sekejap mata. Pada saat ini, bagian akhir musik yang memudar juga ikut terdengar. Xia Ruofei sedikit linglung seperti jiwa yang kembali ke tempatnya. Kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa dia baru saja mendengarkan sebuah musik, dan kemudian dia mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Hal yang paling menakutkan adalah Xia Ruofei, sebagai biksu dari panggung inti emas, baru saja tertangkap oleh musik. Dia tidak menyadarinya. Dia bahkan lupa siapa dirinya dan dari mana asalnya. Dia mengira semua yang ada di ruangan itu adalah dirinya sendiri. Rasakan hal yang sama secara langsung. Xia Ruofei masih mengingat dengan jelas semua yang dia alami. Tadi, mengatakan itu hanya ilusi, tapi perasaan terhadap Xia Ruofei bukan hanya ilusi. Pencapaiannya dalam bentukan-bentukan cukup baik, dan masih banyak lagi bentukan-bentukan hantu yang pernah ia alami atau atur sendiri. Tidak peduli seberapa halus formasi hantu itu, sulit untuk mencapai efek yang begitu mendalam atau bahkan sepenuhnya disadari. Selain itu, Xia Ruofei baru saja mendengar bagian akhir dari musik tersebut, dan kemudian dia tiba-tiba bereaksi, dia mendengar tembikar berbentuk labu dan musik yang sesuai dari pintu tirai cahaya dalam pengalaman ilusi itu, yang sepertinya adalah di dalam komputer. Musik sedang diputar. Ketika Xia Ruofei sedikit tersesat, musik selesai diputar, dan keheningan di aula audiovisual dipulihkan. Tidak ada yang bersuara. Setelah beberapa lama, Xia Ruofei menjadi orang pertama yang berkata, inilah lagu yang kami cari. Meski masih ada beberapa lagu yang belum saya dengarkan, Xia Ruofei sudah menyatakan kesimpulannya dengan pasti. Semua orang jelas baru saja pulih dari keterkejutannya. Setelah mendengar kata-kata Xia Ruofei, Chen Xuan mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, ya. Itu dia. Liu Manxia mengangguk dan berkata, lagu ini memang berbeda dari 18 lagu sebelumnya. Saya dapat merasakan bahwa tempat yang sedikit tidak konsisten sebelumnya menjadi sangat mulus. Mu Sheng juga mengangguk dan berkata, memang benar, perasaan saya adalah sama seperti Tuan Liu Gu. Ada ekspresi aneh di wajah Xia Ruofei. Dia memandang Chen Xuan, yang juga aneh, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah semua orang baru saja melihat pemandangan ajaib. Chen Xuan, Ling Qingsui, Yu Xiner dan Mu Jianfei mengangguk pada saat bersamaan. Song Wei, Mu Sheng dan Liu Manxia menunjukkan warna yang tidak bisa dimengerti. Liu Manxia mengangguk ketika melihat muridnya Yu Xiner, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Xiner, apa yang baru saja kamu lihat? Yu Xiner bertanya dengan heran, Tuan, bukankah Anda baru saja mendapatkan pengalaman yang luar biasa? Liu Manxia sedikit mengernyit, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya dapat mendengar bahwa lagu ini jelas lebih baik dibandingkan dengan 18 lagu sebelumnya. Tepatnya, saya tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Tapi itu hanya satu, itu hanya sebagian dari musik, dan saya tidak memiliki pengalaman yang luar biasa. Mu Sheng juga memelototi Mu Jianfei, dan bertanya, Jianfei, apa yang baru saja kamu alami? Ada juga Song Wei yang memiliki keraguan yang sama. Jelas sekali, dia tidak merespon setelah mendengarkan musiknya. Ayah, biarkan saudara Ruofei yang mengatakannya. Kata Mu Jianfei. Dia juga sedikit linglung saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya, yang hampir maha kuasa dalam pikirannya, akan benar-benar kehilangan dirinya sendiri dalam hal mendengarkan musik. Xia Ruofei menunjukkan pandangan yang bijaksana, dan berkata, kedua senior itu aman dan tidak mudah tersinggung, ayo konfirmasi dulu. Kemudian, Xia Ruofei mengalihkan pandangannya ke beberapa orang yang bereaksi setelah mendengarkan musik seperti dia. Xia Ruofei berkata, Saudara Chen, Saudara Jianfei, Gadis Xiner, dan Qingsui, pertama-tama mari kita pastikan bahwa semua orang mengalami adegan yang sama. Chen Xuan, Ling Qingsui dan yang lainnya secara alami mengangguk setuju. Xia Ruofei berkata, biarkan saya membicarakannya dulu. Setelah lagu berbunyi, kesadaran saya tiba-tiba tenggelam, dan kemudian saya merasa seperti sedang memutar film di depan mata saya,
dan saya merasa seperti terbang menjauh dari bumi cepat. Chen Xuan mengangguk, lalu berkata, setelah terbang di ruang sepi untuk waktu yang lama, lalu aku melihat bulan. Aku terbang langsung ke belakang bulan, melewati banyak kawah besar di atasnya jalan. Mu Jianfei menambahkan, saya melambat dan mendarat di balik kawah. Yu Xiner berkata dengan wajah memerah, kemudian 8 lampu terang menyala secara bergantian. Kemudian instrumen aneh muncul dan mulai memainkan musik. Ling Qingsui melanjutkan menambahkan, Xia Ruofei yakin saat ini semua orang mengalami kejadian yang sama. Dia mengangguk, dan akhirnya berkata, kemudian, saat musik dibunyikan, sebuah pintu tirai tipis muncul, dan samar-samar Anda dapat melihat bahwa itu seperti negeri dongeng, dan musik serupa bergema melalui pintu tirai tipis. Pengalaman ini berakhir segera, dan kesadaran semua orang kembali ke keadaan semula, kan? Chen Xuan, Ling Qingsui, Mu Jianfei, dan Yu Xiner semuanya mengangguk lagi dan lagi. Jelas sekali, semua orang mengalami hal yang persis sama di bagian terakhir. Mu Sheng dan Liu Manxia tercengang. Tentu saja, mereka juga merasa luar biasa, begitu pula Song Wei. Hanya dalam satu karya musik, Xia Ruofei dan yang lainnya mengalami pemandangan yang begitu ajaib, dan ternyata kemunculan adegan tersebut ada hubungannya dengan musik. Saat hendak berakhir, musiknya juga menjadi semacam respon. Mu Sheng dan Liu Manxia tahu bahwa adegan pengalaman ini terkait erat dengan rahasia token dan berisi banyak informasi penting, tetapi mereka tidak menanggapi sama sekali. Saat ini, Chen Xuan berkata, ada satu hal lagi, pernahkah Anda memperhatikan? Meskipun pengalaman itu tampak seperti mimpi, kini seolah-olah tercetak di benak kita. Setiap detail jelas dan tidak ada kelalaian. Xia Ruofei merasakan sedikit, lalu mengangguk dan berkata, itu benar. Rasanya seolah-olah dia telah menerima berbagai buku dan latihan kuno melalui warisan jimat batu giok sebelumnya, dan itu benar-benar terpatri dalam pikirannya dan tak terhapuskan. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa ketika dia berpikir untuk menghafal urutan pencahayaan dari 8 titik cahaya. Saat itu, ia tidak perlu sengaja merekamnya, dan ia tidak akan pernah melupakannya, karena setelah mendengarkan lagunya, pengalamannya pun tertulis ke dalam pikirannya. Apa yang terjadi? Mu Sheng mau tidak mau bertanya, mengapa aku tidak bisa merasakan semua ini dengan Tuan Liu Gu, dan gadis Song ini? Apakah posisi kita salah? Haruskah kita berpindah tempat duduk? Dengarkan lagi, Xia Ruofei sebenarnya sudah menebak-nebak di benaknya, tapi permintaan Mu Sheng tidak terlalu banyak, dan dia tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Faktanya, dia baru saja merindukan pengalaman itu, dan bertanya-tanya apakah dia bisa mengalaminya lagi. Akibatnya, Mu Sheng dan Mu Jianfei berpindah tempat duduk. Demikian pula Liu Manxia dan Yu Xiner, Ling Qingsui dan Song Wei juga berpindah tempat duduk. Kemudian Xia Ruofei masuk ke ruang pemutaran film lagi dan memainkan musik nomor 19 lagi. Musik yang anggun dan lembut kembali terdengar di aula audio visual. Xia Ruofei menutup matanya tanpa sadar, tetapi perasaan memisahkan kesadaran dan perubahan tatapan tidak muncul. Dia membuka matanya dan memandang semua orang, dan menemukan bahwa semua orang berada dalam situasi yang sama dengannya. Chen Xuan, Ling Qingsui, Mu Jianfei, dan Yu Xiner, seperti Xia Ruofei, memasuki pemandangan indah sebelum mereka memposting keempatnya, tapi kali ini jelas tidak. Penulisan bersama ini masih hanya dilakukan sekali saja, dan Mu Sheng, Liu Manxia, dan Song Wei, yang belum pernah memasuki pemandangan luar angkasa dan bulan sebelumnya, tidak memasuki pemandangan indah itu karena mereka berpindah tempat duduk. Semua orang mendengarkan lagu tersebut dengan mata besar dan mata kecil, hingga nada terakhir dimainkan, dan ruang audiovisual menjadi hening lama. Semua orang diam, terutama Mu Sheng dan Liu Manxia jelas agak sulit diterima. Mengapa mereka tidak bisa sama dengan Xia Ruofei, Chen Xuan, dan lainnya untuk musik yang sama? Bahkan putra dan muridnya pun bisa melakukannya, tapi mereka sendiri tidak bisa melakukannya. Di mana mereka bisa meletakkan wajah tua ini? Ada keheningan singkat di ruang audio visual. Pada akhirnya, Liu Manxia lah yang memecah kesunyian. Dia dengan tenang berkata, teman Xia Dao, saya ingin mendengarkan versi lagu yang tersisa. Mu Sheng juga mengangguk berulang kali, dan berkata, ya, dengarkan musik lainnya.
Xia Ruofei tahu apa yang dipikirkan dua senior di tengah inti emas, tetapi mereka menolak untuk menyerah. Dia merasa mungkin efek dari lagu tersebut berbeda dari orang ke orang, dan jika versi tertentu dari versi lagu yang lebih baru, mereka juga dapat memasukkan keajaiban semacam itu. Bagaimana dengan statusnya? Xia Ruofei tahu bahwa kemungkinan ini sangat rendah, dan dia samar-samar merasa bahwa lagu tadi adalah satu-satunya jawaban yang benar, dan lagu itu tidak akan pernah muncul lagi nanti. Namun, saat keduanya mengajukan permintaan ini, dia tidak bisa menolaknya. Itu tidak lebih dari menghabiskan lebih banyak waktu. Bagaimanapun, setelah lagunya ditemukan, Xia Ruofei tentu saja tidak keberatan mendengarkan beberapa lagu terakhir. Dia mengangguk dan berkata, tidak masalah. Setelah berbicara, Xia Ruofei masuk ke ruang proyeksi. Liu Manxia dan Mu Sheng tidak bertukar tempat duduk, mereka tetap duduk di kursi Yuxiner dan Mu Jianfei. Xia Ruofei mengoperasikan perangkat lunak Aranger dan mulai memainkan lagu ke-20. Musik merdu kembali terdengar di aula audio visual. Mu Sheng dan Liu Manxia mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang membuat mereka kecewa, mereka tidak memasuki keadaan yang menakjubkan itu. Di akhir lagu, tidak ada yang berbicara. Xia Ruofei tidak mengatakan apa-apa, dan langsung memainkan lagu ke-21. Setelah lagu diputar, Mu Sheng dan Liu Manxia masih belum mendapat respon. Lalu tibalah tanggal 22, 23. Setelah beberapa saat, 26 lagu dimainkan. Ketika nada terakhir dari musik terakhir selesai dan aula audio visual menjadi sunyi, Mu Sheng dan Liu Manxia akhirnya menyerahkan hati mereka. Keduanya saling memandang dan menunjukkan senyum masam. Mu Sheng menghela nafas dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa bahkan Jianfei, seorang anak kecil, bisa merespons lagu itu, tapi aku dan Liu Gu tidak bisa? Mu Jianfei terlihat aneh, selalu merasa ada yang salah dengan perkataan ayahnya, betapa canggungnya mendengarkan. Chen Xuan berpikir sejenak dan berkata, dua senior, apakah itu karena tingkat kultivasi Anda terlalu tinggi? Keduanya adalah satu-satunya dua pembudidaya inti emas menengah yang hadir hari ini, kita ditinggalkan bersama orang-orang ini, budidaya tertinggi pangkalan hanya dalam tahap awal Jindan. Setelah Chen Xuan selesai berbicara, dia juga melihat ke arah Xia Ruofei meskipun dia dan Xia Ruofei sama-sama berada di tahap awal Jindan, dia juga harus mengakui bahwa Xia Ruofei seharusnya menjadi jauh lebih baik darinya. Yang disebut orang dengan basis budidaya tertinggi secara alami mengacu pada Xia Ruofei. Xia Ruofei tidak terlalu setuju dengan penilaian Chen Xuan. Meskipun budidayanya berada pada tahap awal inti emas, kekuatannya sama sekali tidak lebih lemah daripada pembudidaya inti emas tahap menengah, dan dalam hal budidaya kekuatan spiritualnya saja, dia bahkan tidak lebih lemah dari tahap selanjutnya, dari kultivator inti emas. Jika tingkat kultivasi mencapai pertengahan inti emas atau bahkan lebih tinggi, dia tidak akan mampu merespon musik. Xia Ruofei merasa bahwa dia mungkin sama dengan Mu Sheng dan Liu Manxia. Liu Manxia tersenyum pahit dan berkata, apakah ada batasan pada basis kultivasi? Dan itu hanya batas atas. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Jika basis budidayanya mencapai atau melampaui masa pertengahan Jindan, maka lagunya tidak akan berfungsi, memang ada beberapa lubang. Selain itu, Mu Jianfei, Yuxiner, dan Ling Qingsui semuanya adalah pembudidaya pemurnian Qi, yaitu persyaratan tingkat budidaya hanya memiliki batas atas, tetapi tidak ada offline, yang bahkan lebih buruk. Tampaknya itu disesuaikan dengan Liu Manxia dan Mu Sheng. Xia Ruofei merenung sejenak, dan berkata, ini hanya tebakan saudara Chen. Semua orang tidak mengetahui faktanya dengan jelas dan hanya dapat menganalisisnya. Tetapi saya pribadi berpikir bahwa ini mungkin bukan batasan pada tingkat kultivasi, atau bahkan seorang biksu. Apa persyaratan untuk tingkat teori musik? Karena pencapaian teori musik Liu Guzu dan Wei Wei harus lebih tinggi dari saya. Ling Qingsui juga mengangguk dan berkata, saya setuju dengan kesimpulan Ruofei bahwa saya hampir tidak tahu apa-apa tentang musik, dan Vivi jauh lebih baik dari saya, tetapi kenyataannya dia tidak bereaksi terhadap musik ini, dan saya hampir terdengar di catatan pertama. Ketika saya datang, saya dengan cepat tenggelam dalam adegan itu. Song Wei juga merasa sedikit tertekan. Dalam proses menguraikan partitur musik ini, dia seharusnya memainkan peran terbesar.
Lagu ke-19 yang akhirnya diputar ini ternyata sebagian besar detailnya berdasarkan spekulasi Song Wei. Fakta membuktikan spekulasinya sangat akurat. Namun analisisnya akurat dan tidak berguna. Saat musik benar-benar dimainkan, dia hanya bisa mengapresiasi lagu yang indah seperti penonton, tapi tidak bisa membenamkan dirinya dalam pemandangan indah seperti Ling Qingsui. Chen Xuan berpikir sejenak, dan berkata, "Saudara Xia, pada dasarnya pasti lagu nomor 19 adalah jawaban yang benar. Namun sekarang masih banyak pertanyaan, termasuk situasi senior Mu dan senior Liu, yang juga membingungkan, jadi." Berbicara tentang ini, Chen Xuan berhenti sejenak, melihat sekeliling semua orang, dan kemudian berkata, "Saran saya adalah bersiap dengan kedua tangan. Di satu sisi, kita harus memanfaatkan waktu untuk mempelajari beberapa informasi penting dalam pemandangan indah itu dan mencoba untuk menyelesaikannya secara menyeluruh sesegera mungkin. Rahasia token, di sisi lain, kami juga perlu memastikan lebih lanjut kriteria pemilihan pendengar dalam lagu ini." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Saya setuju dengan Saudara Chen. Mengenai pertanyaan pertama, kami memiliki 5 orang yang telah mengalami kejadian itu sekarang. Semua orang telah duduk dan mendiskusikannya bersama dalam 2 hari terakhir. Saya pikir kami akan mendapatkan sesuatu. Adapun pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah ada cara yang baik untuk Saudara Chen?" Faktanya, Xia Ruofei bisa menebak niat Chen Xuan, tapi dia pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk mengatakan hal seperti itu. Biarkan Chen Xuan berkata bahwa dia bisa mendapatkan bantuan. Benar saja, Chen Xuan berkata langsung, "Saran saya adalah memperluas jangkauan pemutaran sehingga lebih banyak biksu yang dapat mendengarkan lagu ini, dan melihat siapa yang dapat merespons lagu tersebut, dan siapa seperti senior Mu dan senior Liu, tidak bisa masuk ke adegan itu. Hanya jika kami mendapatkan lebih banyak data, kami dapat menganalisisnya lebih lanjut." Mu Sheng berkata, "Saya pikir itu bisa. Tetapi personelnya harus memilih dari beberapa kekuatan kita, dan mereka harus benar-benar dapat diandalkan." Liu Manxia juga mengangguk dan berkata, "Ini sangat penting apa yang dikatakan kepalamu. Selain itu, saya juga ingin menambahkan bahwa membedakan level sebanyak mungkin. Di antara peserta, harus ada kultivator dalam periode pemurnian Qi dan periode inti emas. Beku, dan yang terbaik adalah memiliki biksu di atas inti emas jangka menengah. Untuk berpartisipasi, sehingga hasil tes akan lebih akurat." Setelah Liu Manxia selesai berbicara, dia mengalihkan perhatiannya ke Chen Xuan. Alasannya sederhana, apakah itu Changlangmen atau Lembah Feihua, hanya ada satu pembudidaya inti emas tingkat menengah, yaitu Liu Manxia dan Mu Sheng, sehingga mereka tidak dapat memiliki inti emas tingkat menengah lainnya tidak memiliki kekuatannya sendiri. Bahkan jika sekte budidaya bintang disertakan, hanya ada satu biksu inti emas Luo Qingfeng, dan itu hanya tahap awal inti emas. Oleh karena itu, pendapat yang ditambahkan oleh Liu Manxia hanya dapat jatuh pada Chen Xuan dan Tianyimen tempat Chen Xuan berada. Ayah Chen Xuan, Chen Nanfeng, kepala Tianyimen, adalah mendiang biksu Jindan, dan Tianyimen memiliki 2 tetua Jindan tengah di atas Jin dan tingkat menengah. Chen Xuan secara alami ingin membiarkan para master sekte datang untuk mendengarkan lagu ini, jadi tentu saja tidak akan ada keberatan. Dan dia belum bisa menunjukkannya, dan dia berkata dengan sedikit menahan diri, "Saya setuju, jika perlu, Tianyimen bersedia mengirim 2 tetua di tengah periode Jindan, dan bahkan ayah saya dapat mengujinya." Setelah berbicara, Chen Xuan mengalihkan perhatiannya ke Xia Ruofei. Faktanya, memperluas cakupan pengetahuan dengan cara ini akan sedikit tidak adil bagi Xia Ruofei. Tianyimen, Changlangmen, dan Fei Huagu semuanya dapat memilih kandidat yang cukup, tetapi kemungkinannya kecil bagi Xia Ruofei. Tapi token itu dikeluarkan oleh semua orang. Menurut pernyataan saat ini, Xia Ruofei memiliki 20% saham. Semakin banyak jumlah orang, kerugian alami dari Xia Ruofei. Oleh karena itu, tidak hanya Chen Xuan, bahkan Mu Sheng dan Liu Manxia juga memandang Xia Ruofei. Mengetahui kekhawatiran semua orang, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum tipis, "Saya tidak punya pendapat. Adapun berapa banyak orang yang dikirim setiap pasukan, terserah semua orang untuk mendiskusikannya bersama. Seharusnya tidak terlalu banyak orang di pihakku. Yang paling banyak adalah membiarkan kepala Luo membawa murid lain. 2 orang."
Chen Xuan, Mu Seng dan Liu Manxia menghela nafas lega. Pada akhirnya, kami berdiskusi dan setiap keluarga memiliki 5 orang. Tentu saja, Xia Ruofei hanya memiliki 2 orang di sini. Alasan untuk memutuskan 5 orang adalah karena setiap orang sebenarnya memiliki pertimbangan. Tianyimen ingin mengirimkan 2 penatua jangka menengah Jindan, dan Chen Nanfeng juga akan keluar sendiri jika tidak terjadi kecelakaan. Ini akan menghabiskan 3 tempat, dan 2 tempat sisanya sudah merupakan alokasi minimum, karena Tianyimen juga harus datang. Kultivator, jika ada lebih banyak, mungkin 2 hingga 3, dan sisanya secara alami akan menjadi kultivator fase pemurnian Qi. Bagaimanapun, karena Tianyimen memiliki 5, maka Changlangmen dan Fei Wagu secara alami tidak akan menderita. Ada komentar, jadi Chen Xuan dan ketiganya segera menghubungi sekte tersebut dan meminta mereka untuk datang ke ibu kota sesegera mungkin. Semua orang menempatkan lokasi pengujian tahap selanjutnya di halaman Xia Ruofei, juga demi keseimbangan, dan juga untuk membuat Xia Ruofei merasa nyaman. Mu Seng dan Liu Manxia awalnya adalah pimpinan sekte masing-masing, sehingga mereka dapat memutuskan sendiri, dan setelah menimbangnya, mereka dapat memutuskan kandidatnya, dan langsung memberitahu sekte tersebut, sehingga personel yang dipilih dapat datang secepatnya mungkin. Dan Chen Xuan tidak bisa mengambil keputusan, dia masih harus melapor kepada ayahnya Chen Nanfeng terlebih dahulu. Setelah mendengarkan laporan Chen Xuan, Chen Nanfeng tidak mengajukan keberatan apapun, termasuk dia sendiri yang lari ke ibu kota secara langsung dan setuju tanpa ragu-ragu. Setelah memfinalisasi kandidat, langkah selanjutnya adalah menunggu semua orang datang. Menghitung orang-orang dari Star Picker Sect, total ada 17 orang yang datang. Xia Ruofei juga meminta Wu Qiang untuk mengatur staf untuk membersihkan halaman depan dan halaman tengah terlebih dahulu untuk mempersiapkan resepsi. Untungnya, Liu Hei Hutong Si Heiyuan cukup besar untuk menampung 17 orang tanpa masalah. Setiap orang memiliki jarak yang berbeda, tetapi para beku bergegas ke jalan dengan sangat cepat, jadi pada dasarnya setiap orang harus menunggu paling lambat 2 hari. Dan saya tidak akan menunggu selama 2 hari ini. Xia Ruofei, Chen Xuan, Ling Qingsui, Yu Xiner, dan Mu Jianfei semuanya pernah mengalami pemandangan yang indah itu, jadi dalam 2 hari ini, semua orang duduk dan berdiskusi, saya berharap dapat mengetahui informasi kuncinya. Mu Seng dan Liu Manxia juga berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Meskipun mereka belum mengalami adegan tersebut, mereka juga bisa mendapatkan banyak informasi dengan mendengarkan deskripsi semua orang, dan mereka memiliki pengalaman latihan yang kaya, yang akan sangat membantu untuk memecahkan rahasia token tersebut. 2 hari berlalu dalam sekejap. 2 hari kemudian, semua orang yang dikirim oleh 3 sekte besar telah tiba. Di sisi Star Picking Sect, setelah Luo Qingfeng menerima pemberitahuan Xia Ruofei, dia segera membawa murid Qi Refining Stage-nya, Wang Shan, dan terbang langsung. Karena dia terbang bersama Wang Shan sepanjang perjalanan, Luo Qingfeng juga sangat lelah. Namun dia juga berhasil tiba di Liu Hei Hutong Si Heiyuan sehari sebelumnya. Setelah tiba, Luo Qingfeng pada dasarnya membawa Wang Shan untuk bertanggung jawab atas resepsi setelah menjadi setengah master. Ini juga menyelamatkan banyak hal bagi Xia Ruofei. Bagaimanapun, mereka adalah elit di dunia kultivasi, dan tidak nyaman bagi Wu Qiang untuk memimpin orang untuk menerimanya. Dengan status Luo Qingfeng, sangat pantas baginya untuk secara pribadi bertanggung jawab atas resepsi tersebut. Bahkan Chen Nanfeng tidak akan merasa diabaikan. Faktanya, Chen Nanfeng juga tiba di ibu kota pada hari pertama. Namun, dia terbang dengan pedang kerajaannya terlebih dahulu, dan 2 tetua tengah Jindan lainnya dan 1 tetua awal Jindan, dengan seorang kultivator pemurnian Qi, tertinggal di belakang. Setelah Chen Nanfeng tiba di Beijing Si Heiyuan, dia berbicara panjang lebar dengan Xia Ruofei. Kali ini Xia Ruofei tidak merasakan tekanan yang tidak terlihat. Sebaliknya, dia samar-samar bisa merasakan kebaikan yang diberikan oleh Chen Nanfeng. Tentu saja, Xia Ruofei tidak sepenuhnya mengendurkan kewaspadaannya. Bagaimanapun, Chen Nanfeng seharusnya menjadi salah satu dari sedikit orang yang dapat menjadi ancaman besar bagi Xia Ruofei. Xia Ruofei bahkan berusaha untuk menjaga Song Wei dan Ling Qingsui bersamanya seperti sebelumnya, sehingga jika ada keadaan darurat, dia bisa segera melindungi mereka berdua di ruang Lingtu. Chen Nanfeng, Mu Seng,
dan Liu Manxia semuanya adalah kenalan lama, jadi dia tidak akan bosan. Dia baru saja membuat teh dan mengobrol dengan teman lama di halaman Xia Ruofei. Sebelum semua orang tiba, Chen Nanfeng tidak mengusulkan untuk mendengarkan lagu tersebut terlebih dahulu, dan dia menunjukkan banyak kesabaran. Setelah staf tiba keesokan harinya, Xia Ruofei membawa semua orang ke ruang audiovisual bawah tanah. Selain Chen Nanfeng, Ketua Tianyimen yang merupakan mendiang Biksu Jindan, ada juga dua sesepuh jangka menengah Jindan, yaitu Shen Tianfang dan Han Guangdi. Penatua Jindan awal lainnya bernama Wang Fan, dan akhirnya ada pemurni Qi. Murid perempuan Su Yurou. Dari Changlangmen, datanglah dua tetua Mu Hua dan Mu San dari era awal Jindan. Di antara mereka, Penatua Mu Hua juga berpartisipasi dalam lelang terakhir dan memiliki hubungan dengan Xia Ruofei. Tiga lainnya adalah murid dalam periode pemurnian Qi. Dalam tiga periode pemurnian, dua pria dan satu wanita bernama Mu Jianran, Mu Jianbin dan Mu Jianping. Ini mungkin juga para pemimpin generasi muda Changlangmen. Di Fei Uagu, hanya satu tetua Jindan awal yang datang ke sini. Yang Liu jugalah yang berpartisipasi dalam lelang terakhir dan memiliki hubungan dengan Xia Ruofei. Empat sisanya adalah murid pemurni Qi, bernama Li Wan, Guoke, Liu Minmin dan Gao Xiaolan semuanya adalah murid perempuan. Faktanya, seluruh anggota lembah Fei Hua adalah perempuan, yang bisa dikatakan sebagai tempat terlarang bagi biksu laki-laki. Xia Ruofei tersenyum dan melihat sekeliling selama seminggu, lalu berkata, para pendahulu dan rekan Tao, terima kasih atas kerja keras Anda dan datanglah ke ibu kota secepatnya. Saya akan memainkan lagu di bawah ini. Anda dapat mendengarkannya dengan cermat. Apa yang akan kamu rasakan setelah mendengarkan? Tolong katakan yang sebenarnya, terima kasih. Untuk mengontrol ruang lingkup pengetahuan sebanyak mungkin, sejauh ini, para murid dari beberapa sekte belum menyadari misi mereka ke ibu kota kali ini, termasuk Luo Qingfeng dan Wang San dari sekte budidaya bintang. Tentu saja, sebagai kepala sekte Tianyi, Chen Nanfeng secara alami mengetahuinya. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak menjelaskan masalahnya dengan jelas, tetapi hanya mengatakan bahwa setiap orang harus mendengarkan musik. Setelah semua orang datang ke ibu kota, kali ini mereka diinstruksikan oleh kepala mereka untuk mengikuti pengaturan Xia Ruofei, dan mereka diizinkan melakukan apapun yang mereka inginkan, dan mereka tidak diizinkan untuk bertanya lebih banyak, jadi semua orang menganggukkan kepala dan tidak ada yang bertanya. Tujuan melakukan hal tersebut, Xia Ruofei memandang Chen Xuan, Yu Xiner, Mu Jianfei dan lainnya yang duduk di luar kerumunan. Semuanya sama seperti Xia Ruofei. Setelah mendengarkan musik itu, mereka segera memasuki mimpi indah itu. Kali ini tugas mereka adalah mengamati reaksi semua orang saat mendengar lagu tersebut. Xia Ruofei dan yang lainnya tentu saja akan bertanya kepada semua orang bagaimana perasaan mereka setelah mendengarkan musik tersebut, tetapi tidak dapat dikesampingkan bahwa beberapa orang tidak mengatakan yang sebenarnya, jadi sangat diperlukan bagi beberapa orang yang pernah mengalami pengalaman indah seperti itu, pengalaman untuk mengamati. Chen Xuan dan yang lainnya sedikit mengangguk ke arah Xia Ruofei. Xia Ruofei kemudian masuk ke ruang pemutaran film dan mulai memainkan lagunya. Saat lagu diputar, Xia Ruofei juga keluar dari ruang pemutaran, dengan cermat mengamati reaksi Chen Nanfeng dan yang lainnya setelah mendengarkan lagu tersebut. Menurut pengalamannya, jika nadanya efektif, pada dasarnya ketika nada pertama dibunyikan, dapat menarik orang ke dalam situasi yang indah itu. Oleh karena itu, setelah Xia Ruofei mengalihkan pandangannya, dia pada dasarnya tahu siapa yang bisa bereaksi terhadap lagu tersebut dan siapa yang tidak. Xia Ruofei mabuk, menikmati musik yang indah, sambil menonton praktisi yang mendengarkan musik untuk pertama kalinya. Selama Anda pernah memasuki situasi indah seperti itu, mendengarkan musik ini nanti tidak akan efektif. Pengalaman luar biasa seperti itu, hanya ada satu kali. Sebelum Anda menyadarinya, sebuah musik telah selesai. Xia Ruofei masuk ke ruang pemutaran, mematikan perangkat lunak pengatur, lalu keluar ruangan, dan segera melihat Chen Nanfeng untuk konsultasi. Chen Nanfeng menunjukkan senyuman masam, dan menggelengkan kepalanya sedikit tanpa bekas. Xia Ruofei mengangguk diam-diam. Faktanya, dia pada dasarnya sudah mendapatkan jawabannya. Kini tampaknya Chen Nanfeng masih jujur dan tidak berbohong soal masalah ini.
Semua orang yang mendengarkan lagu ini untuk pertama kalinya, hanya Chen Nanfeng yang menyadarinya. Jika dia ingin berpura-pura telah memasuki situasi indah itu, dia pasti bisa berbicara dengan sempurna. Namun, Xia Ruofei juga fokus mengamati Chen Nanfeng selama pemutaran lagu tersebut. Dia dapat melihat bahwa meskipun Chen Nanfeng mendengarkan dengan cermat, kebanyakan dari mereka tidak memasuki pengalaman yang luar biasa itu. Awalnya, Xia Ruofei masih sedikit khawatir. Chen Nanfeng akan dengan tegas mengatakan bahwa dia bereaksi terhadap lagu ini. Kalau begitu, mereka tidak ada hubungannya. Di dunia kultivasi, tinju adalah kata terakhir. Di dunia budidaya bumi saat ini, jika Chen Nanfeng tidak menganggap penguasa dunia tersembunyi, pada dasarnya dia tidak memiliki saingan. Master nomor 1 di dunia kultivasi, jika Anda berperan sebagai nakal, semua orang benar-benar tidak dapat membantunya. Untungnya, karakter Chen Nanfeng tidak buruk, atau dia punya pertimbangan lain, jadi dia tidak mempermainkan masalah ini. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, sekarang semua orang telah selesai mendengarkan. Menurut pengaturan kami, pertama-tama kami akan melapor ke kepala kami sendiri dengan sekte sebagai satu kesatuan. Saya akan merangkum situasinya nanti. Ini juga telah diatur sebelumnya, dan sekte pertama-tama akan memahami situasinya sendiri, dan kemudian semua orang akan menganalisisnya bersama. Bahkan tempat dari berbagai sekte telah diatur, hanya beberapa kamar tamu yang relatif luas, dan Xia Ruofei bahkan mengatur pesona kedap suara untuk mereka. Oleh karena itu, setelah Xia Ruofei selesai berbicara, dia langsung berkata, Sekte Luo, Wang San, ikut aku. Setelah berbicara, Xia Ruofei memimpin ruang audiovisual dan langsung membawa Luo Qingfeng dan Wang San ke ruang tamu di kamar utamanya sendiri. Setelah menutup pintu, Xia Ruofei bertanya langsung, setelah kalian berdua mendengarkan lagunya, apakah kalian memiliki pengalaman atau perasaan yang berbeda? Luo Qingfeng dan Wang San terkejut sejenak, lalu menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Luo Qingfeng bertanya dengan ekspresi ragu, Elder, lagu ini sangat bagus. Saya belum pernah mendengar melodi seperti itu sebelumnya, tapi itu saja. Karena kehadiran Wang San, Luo Qingfeng tentu saja tidak bisa menyebut Xia Ruofei sebagai Tuan. Jelas paling cocok untuk memanggilnya posisi kehormatan sebagai sesepuh agung, tanpa kehilangan rasa hormat dan tidak terlihat terlalu menyanjung. Judul, melalui pengamatan, Xia Ruofei pada dasarnya mengetahui hasilnya, tetapi dia masih memiliki secercah harapan. Setelah melihat tanggapan dari Luo Qingfeng dan Wang San, Xia Ruofei juga diam-diam tersenyum. Dia berkata, tidak apa-apa. Karena kamu tidak memiliki reaksi lain, itu berarti kamu tidak memiliki nasib dengan lagu ini. Ini adalah akhir dari masalah ini, jadi jangan bertanya lebih lanjut. Luo Qingfeng dan Wang San mengangguk pada saat yang sama, dan Xia Ruofei melanjutkan, luangkan beberapa hari untuk tinggal dan bantu saya menerima para biksu ini bersama Wang Shan. Jika ada hubungannya dengan sekte tersebut, Anda dapat kembali dulu. Luo Qingfeng tersenyum dan berkata, seluruh sekte relatif stabil akhir-akhir ini, dan saya tidak terburu-buru untuk kembali. Mengapa tidak tinggal dan membantu juga? Xia Ruofei berpikir sejenak, dan berkata, juga, ini membutuhkan kerja keras. Tianyimen, Changlangmen, dan Lembah Feihua semuanya berada di kamar tamu mereka, menanyakan pertanyaan tentang para tetua dan murid yang direkrut sementara. Ketiga sekte semuanya bertanya satu lawan satu, dan semua orang menunggu di luar, tetapi mereka tidak diizinkan untuk berkomunikasi satu sama lain. Chen Xuan, Mu Jianfei dan Yu Xiner juga membantu di ruang sekte masing-masing. Hasilnya segera keluar. Xia Ruofei, Chen Nanfeng, Mu Sheng, dan Liu Manxia datang ke ruang tamu kamar tidur utama di halaman tengah. Xia Ruofei mengatur penghalang kedap suara dan bertanya, Senior, bagaimana situasinya? Kami berdua dari Sekte Budidaya Bintang, semuanya disetel ke musik, tidak ada tanggapan. Chen Nanfeng tersenyum pahit dan berkata, saya malu, sebagai ketua Tianyimen, tetapi saya tidak dapat merasakan musiknya. Di antara 5 anggota Tianyimen, hanya 2 yang berhasil memasuki situasi yang Anda gambarkan. Itu adalah Shen Tianfang dan Su Yurou. Setelah Chen Nanfeng selesai berbicara, Mu Sheng dan Liu Manxia dengan suara bulat sedikit mengernyit. Ini bukan kabar baik bagi mereka.
Karena sesepuh Tianyimen Shen Tianfang adalah biksu inti emas tingkat menengah. Perasaan Shen Tianfang terhadap musik menunjukkan bahwa kriteria pemilihan musik bukanlah tingkat kultivasi, dan bukan keduanya tidak dapat merespon musik tersebut karena tingkat kultivasinya terlalu tinggi, tetapi tidak memenuhi kriteria seleksi musik dalam aspek lainnya. Atau lebih tepatnya, salah satu kondisinya tidak memenuhi kriteria penyaringan pembuat token. Tentu saja, yang membuat Mu Sheng dan Liu Manxia sedikit terhibur adalah bahwa Chen Nanfeng, mendiang kultivator inti emas, menjadi saudara yang sulit, seperti mereka. Namun bagaimanapun juga, ada 3 orang di Tianyimen yang memenuhi standar, dan mereka adalah basis budidaya inti emas tengah, inti emas awal, dan periode pemurnian. Dapat dikatakan tingkat budidayanya sangat merata. Tetapi situasi sekte Mu Sheng dan Liu Manxia tidak begitu baik. Liu Manxia tersenyum pahit, dan berkata, kami hampir musnah di lembah Feihua. Untungnya, penatua yang Liu bereaksi terhadap musik tersebut dan memasuki situasi yang indah itu. Petik 2. Mu Sheng juga berkata, kami adalah Mu Hua yang lebih tua dan gadis Mu Jianping, keduanya merespons musik. Xia Ruofei diam-diam kontras di dalam hatinya, dan dia tahu bahwa sekte yang memenuhi kriteria pemilihan musik ini konsisten dengan apa yang dia amati sebelumnya. Ketiga kepala itu tidak berbohong tentang masalah ini. Dengan cara ini, Tianyimen terdiri dari 3 orang, yaitu Shen Tianfang di tengah inti emas, Chen Xuan di fase awal inti emas, dan Su Yurou di fase pemurnian. Ada juga 3 orang di Changlangmen, Mu Hua di tahap awal inti emas, dan Mu Jianfei dan Mu Jianping di masa pemurnian. Ada 2 orang di lembah Feihua, Yang Liu, yang lebih tua di periode awal Jindan, dan Yu Xiner, seorang murid di periode pemurnian Qi. Xia Ruofei dibatasi oleh kurangnya kekuatannya, dan Luo Qingfeng serta Wang Shan yang dia temukan tidak memenuhi persyaratan, jadi mereka seharusnya sendirian, tetapi Ling Qingsui telah bereaksi terhadap musik tersebut sebelumnya dan dianggap sebagai kandidat yang memenuhi syarat. Ling Qingsui secara alami adalah bagian dari kubu Xia Ruofei, jadi sebenarnya, pihak Xia Ruofei juga terdiri dari 2 orang, dan basis budidaya adalah tahap awal dari inti emas dan periode pemurnian. Bagaimanapun, ini hampir sama dengan situasi di lembah Feihua. Dan dari segi kekuatan absolut, pihak Xia Ruofei lebih kuat, Ling Qingsui mungkin tidak sebaik Yu Xiner, tapi kekuatan Xia Ruofei jauh lebih kuat dari Yang Liu. Xia Ruofei dengan cepat merangkum situasi di dalam hatinya, dan kemudian berkata, dalam hal ini, biarkan Daois yang memenuhi syarat tetap tinggal. Mari kita terus membahas beberapa informasi penting dalam situasi yang indah itu. Adapun Daois lain yang tidak memenuhi persyaratan, bagi mereka yang bersedia tinggal di ibu kota dan bersenang-senang, saya akan mencari seseorang untuk mengaturnya. Jika Anda ingin kembali, saya bisa membiarkan mereka kembali sekarang. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei menambahkan, tentu saja, kepala sekolah Chen, kepala sekolahmu, dan guru Liu Gu akan tinggal dan memimpin situasi secara keseluruhan. Rasa malu di wajah trio Chen Nanfeng cepat berlalu. Ngomong-ngomong, ketiganya adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat, tapi mereka adalah pimpinan sekte masing-masing. Secara alami, mereka tidak bisa sama dengan murid biasa, dan banyak hal yang perlu ditentukan oleh mereka. Misalnya, Chen Xuan pada dasarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk mengambil keputusan, Anda harus berkonsultasi dengan Chen Nanfeng. Oleh karena itu, meski ketiganya tidak memenuhi syarat, mereka tetap harus bertahan. Chen Nanfeng berkata, sesepuh atau murid yang tidak memenuhi persyaratan, jangan terus tinggal di ibu kota, biarkan semua orang kembali. Mu Sheng dan Liu Manxia keduanya mengangguk setuju. Lagi pula, yang paling dikhawatirkan semua orang saat ini adalah terbongkarnya rahasia token. Segera ketiga sekte mengatur segalanya, dan para murid yang tidak memenuhi persyaratan, di bawah kepemimpinan para tetua, berkendara kembali ribuan mil. Mereka yang dipilih oleh musik tinggal di Liuhai Hutong Si Heiyuan. Apalagi tak lama kemudian semua orang dipanggil ke ruang audio visual basement. Xia Ruofei melihat sekeliling selama seminggu dan berkata sambil tersenyum, semua orang di ruangan ini terhubung dengan lagu itu. Setiap orang telah mengalami pengalaman yang indah dan tak terlupakan itu. Adegan itu, tetapi beberapa teman Dao mungkin tidak tahu asal-usul lagu ini, biarlah aku akan memperkenalkannya kepadamu terlebih dahulu. Mu Hua dan yang lainnya segera fokus pada Xia Ruofei.
Xia Ruofei berkata, semuanya harus dimulai dengan 5 perintah suci. Kemudian, Xia Ruofei memberi tahu semua orang tentang kerja keras, jalan memutar, dan pencapaian yang telah mereka capai dalam pemecahan token selama periode ini, tanpa penyembunyian apapun. Pada akhirnya, dia secara alami menyebutkan lagu yang indah itu. Pada saat ini, Mu Hua dan yang lainnya menyadari bahwa pemandangan yang mereka alami saat mendengarkan lagu tersebut sebenarnya terkait dengan 5 ordo suci yang legendaris. Semua orang tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat, bahkan Shen Tianfang di tengah inti emas, tidak dapat dihindari bahwa ada sedikit kejutan. Pada saat ini, Chen Nanfeng berdiri dan berkata, semua orang telah mendengarkan perkenalan Xia Daoyou. Saya harap semua orang akan mengendalikan mulutnya sendiri terlebih dahulu. Masalah ini sangat penting, dan Anda tidak boleh membocorkan beritanya. Selain itu, Anda dipilih berdasarkan musiknya. Teman-teman, terserah Anda untuk memecahkan rahasia tokennya. Saya harap semua orang dapat bekerja sama. Sebagai orang pertama di dunia kultivasi, Chen Nanfeng mengucapkan kata-kata ini secara alami dengan penuh percaya diri. Tetapi pada saat ini, wajah Mu Sheng tiba-tiba berubah sedikit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa yang telah terjadi? Chen Nanfeng bertanya dengan cepat. Wajah Mu Sheng menjadi sangat jelek. Dia berkata, 5 perintah suciku hilang. Aku menaruhnya di ring penyimpanan, jadi kenapa tiba-tiba menghilang? Sialan. Faktanya, setelah memindai pola floating point, setiap orang telah memisahkan 5 pesanan dan menyimpan token mereka sendiri. Mu Sheng baru saja mencari sesuatu di ring penyimpanan, dan secara tidak sengaja menemukan bahwa 5 ordo suci tidak ada di sana. Kekuatan mentalnya memindai setiap sudut cincin penyimpanan, dan tidak ada bayangan token itu. Begitu Mu Sheng mengatakan ini, semua orang tidak bisa tidak mengubah ekspresi mereka. Segera, Liu Manxia juga memasang ekspresi seperti hantu, dan berkata, ya, token itu hilang. Ekspresi Chen Nanfeng berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia dengan cepat melihat ke arah Chen Xuan dan bertanya, Xuaner, di mana 2 token kita? Tianyimen adalah satu-satunya sekte dengan 25 perintah suci. Kali ini Chen Xuan turun gunung untuk mengalaminya. Chen Nanfeng memberinya tanda. Kemarin, Chen Nanfeng bergegas ke ibu kota dan tidak mengambil kembali token itu. Chen Xuan menyimpannya. Wajah Chen Xuan menjadi sedikit pucat, dan bahkan suaranya bergetar, hilang, keduanya hilang, ada apa? Pada saat ini, semua orang ingat bahwa ada pemilik lain dari token tersebut, jadi mereka semua melihat ke arah Xia Ruofei lagi. Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, jangan lihat aku. Seniormu berkata bahwa tokennya hilang, jadi aku memeriksa milikku untuk pertama kalinya, dan ternyata memang hilang. 5 perintah suci Xia Ruofei ditempatkan di ruang peta roh, dan mereka menghilang tanpa disadari, dan Xia Ruofei bahkan tidak menyadarinya. Xia Ruofei sekarang pada dasarnya memiliki kendali mutlak atas ruang lintu. Token semacam ini menghilang di angkasa, dan hal-hal yang tidak disadari oleh tuannya sama sekali tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, Xia Ruofei sebenarnya cukup terkejut. Tentu saja, yang mengejutkan adalah teknik cerdik ini, bukan hilangnya tokennya.